我这里有些上等的材料。 Hanli dengan santai mengeluarkan bahan-bahan yang dia peroleh dari laba-laba putih dan belalang iblis, membuat pemilik toko sangat terkejut dan memeriksanya dengan penuh perhatian. Meskipun lelaki tua itu adalah ahli pemurnian alat, dia nggak banyak mengerti tentang serangga langka dan aneh. Akibatnya, walaupun dia dapat melihat bahwa materi itu nggak biasa, dia tetap bingung. Hanli tersenyum sesaat sebelum memberinya penjelasan. Sebagian besar bahan ini berasal dari anggota tubuh dan cangkang laba-laba putih. Ada juga sayap dan kaki depan belalang iblis. Mereka berdua adalah binatang iblis kelas 4. Adapun belalang iblis itu adalah binatang iblis kelas 4 tingkat tinggi dan sangat kuat. Saya harap Anda dapat memanfaatkan materi ini dengan baik. Mendengar itu adalah bahan yang diperoleh dari binatang iblis kelas 4. Orang tua berambut putih itu berteriak keheranan. Jangankan binatang iblis kelas 4, bahkan bahan dari binatang iblis kelas 2 aja jarang terlihat. Pemilik toko Su kemudian mengambil lengan belalang iblis dan membelai mereka dengan tatapan fanatik. Dengan nada lembut, Hanli kemudian minta Patua Su untuk menyempurnakan bahan-bahan tersebut menjadi satu set alat sihir penyerangan. 2 jam kemudian, Hanli dan Puhun meninggalkan toko Patua Su. Saat pemilik toko selesai melakukan metode perbaikan kepada bahan-bahan tersebut, Hanli akan kembali dengan materi yang dibutuhkan, dan mereka akan memulai penyempurnaan. Memanfaatkan waktu itu, Hanli berjalan-jalan di sekitar kota pasar. Dari seorang lelaki tua, Hanli akhirnya tahu mengapa begitu banyak kultivator yang melakukan perdagangan. Ternyata, berita kekalahan negara Yu dan kedua negara sekutunya telah menyebar hingga ke negara Yuanwu. Terlepas dari apakah mereka berasal dari klan kultivator atau bukan, semua orang di negara bagian Yuanwu merasa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Akibatnya, sejumlah besar kultivator berbondong-bondong ke kota pasar. Mereka membawa harta langka mereka untuk ditukar dengan barang-barang yang lebih mereka butuhkan sebagai persiapan untuk menghadapi bencana yang akan datang. Dalam waktu singkat, semua kota pasar di negara bagian Yuanwu dibanjiri oleh alat sihir berharga, pil, dan barang-barang sejenis lainnya, membuat pasar jadi sangat ramai. Tentunya, Hanli nggak bisa membiarkan kesempatan emas seperti itu berlalu begitu aja. Dia pun mulai berjalan-jalan di sekitar toko melihat ke segala arah. Seperti yang dia duga, banyak barang berkualitas tinggi yang dijual. Setelah berjalan-jalan mengelilingi pasar, Hanli hanya membeli beberapa bahan obat langka yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, nggak ada hal lain yang menarik baginya. Kemudian, dia menuju ke paviliun debu bintang di pusat kota pasar. Hanli tahu bahwa jika dia ingin membeli barang yang lebih baik, dia harus ke toko yang lebih besar dan lebih mengesankan. Karena hanya merekalah yang memiliki kekuatan untuk memperoleh barang-barang berkualitas. Dengan pemikiran seperti itu, Hanli membawa Puhun ke paviliun debu bintang Sekte Bintang Surgawi. Paviliun debu bintang merupakan sebuah bangunan besar setinggi 100 meter. Seperempat jam kemudian, Hanli dengan tenang keluar dari paviliun debu bintang. Dia menoleh untuk melihat paviliun besar dengan senyuman samar dan misterius di wajahnya, sebelum melanjutkan dengan langkah panjang. Saat ini, Hanli memiliki jarum benang merah pengejar bayangan dan slip giok yang berisi formula pil inti sejati di dalam kantong penyimpanannya. Beberapa saat yang lalu, dia dengan santai bertanya tentang harga jual obat spiritual berusia 1000 tahun. Alih-alih mengambil ramuan apapun, dia mengambil 2 kotak yang masing-masing berisi pil pengaturan wajah yang dibuat dari ramuan berusia 1000 tahun dan menyerahkannya kepada wanita muda pemilik toko. Hanli dengan jelas mengingat ekspresi wanita itu ketika dia bercerita tentang efek ajaib dari pil pembentukan wajah yang bisa membuat penampilan gak berubah selamanya. Wanita muda itu segera memanggil ahli penyempurnaan pil paviliun debu bintang untuk memeriksa
apakah khasiat pil itu benar seperti yang Hanli ceritakan. Namun gak satupun dari mereka pernah memurnikan pil seperti itu sebelumnya. Akhirnya, dia membawa 2 pil obat ke Nyonya Lan di lantai 5 untuk memeriksa kebenaran pil pengaturan wajah serta efek ajaibnya dalam menjaga penampilan seseorang. Setelah diskusi berbisik, para wanita memutuskan bahwa Hanli dapat membayar untuk formula pil dan set alat sihir dengan 2 pil pengaturan wajah bersama dengan 1000 baturo. Saat memikirkan itu, Hanli merasa itu cukup lucu. Mampu mempertahankan penampilan seseorang untuk selamanya adalah masalah yang terbukti sangat menarik dan tak tertahankan bagi wanita. Bahkan jumlah yang diperoleh Hanli untuk pil pengaturan wajah jauh melebihi perkiraannya. Dia awalnya percaya bahwa pil itu akan memberinya paling banyak 2000 baturo. Oleh karena itu, tawaran mereka membuat Hanli benar-benar puas. Beruntung, kedua pemilik toko itu adalah wanita. Jika laki-laki, mungkin Hanli hanya akan mendapat beberapa ratus baturo untuk pil pengaturan wajah. Setelah dia menyelesaikan perdagangan, Nyonya Lan yang penasaran bertanya tentang asal-usul pil obat setelah pulih dari semangat sebelumnya. Hanli tanpa berpikir menjawab, itu adalah penemuan yang gak disengaja. Sebenarnya, Hanli merasa enggan untuk buru-buru pergi dari pavilion debu bintang. Karena pavilion debu bintang mampu mengeluarkan barang langka seperti formula pil dan jarum benang merah pengejar bayangan, mereka pasti memiliki barang yang lebih berharga. Sayangnya, dia nggak bisa mengambil lebih banyak pil obat dan rumput spiritual untuk diperdagangkan. Karena Hanli dengan jelas memahami betapa berbahayanya mengungkapkan kekayaan seseorang secara terbuka. Dengan penyesalan di hatinya, Hanli menemukan penginapan yang menampung para kultivator dan memutuskan untuk tinggal di sana. Pada pagi hari kedua, Hanli tiba di toko Patuasu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pemilik toko Su telah menunggunya cukup lama. Begitu dia melihat Hanli, dia segera memanggilnya dengan semangat, mendesaknya untuk masuk ke halaman belakang. Hanli tersenyum tipis dan masuk. Setengah bulan kemudian, Hanli akhirnya keluar dari toko dengan ekspresi gelap. Seolah-olah dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Pemilik toko Su mengikuti di belakangnya dengan wajah malu. Dia menggumamkan sesuatu pada Hanli saat dia mengikutinya. Hanli kemudian menghela napas panjang dan berat, yang agak meredakan suasana hatinya yang buruk. Segera setelah itu, dia berbicara dengan pemilik toko Su dengan nada ramah, sebelum perlahan berjalan keluar dari kota pasar, meninggalkan lelaki tua itu dalam keadaan linglung. Beberapa saat kemudian, Hanli telah meninggalkan wilayah kota pasar dan terbang menuju gunung kecil kediaman Ruin. Saat berdiri di perahu anginnya, ekspresinya menjadi cemberut sekali lagi saat memikirkan kegagalan perbaikan alat yang terjadi berulang kali dalam setengah bulan terakhir. Dia terlalu menganggap tinggi teknik penyempurnaan alat dari pemilik toko Su itu. Hasilnya, hampir semua bahan-bahan berharganya hancur total. Adapun bahan belalang iblis yang paling berharga, semuanya telah hilang dalam proses pemurnian. Setelah kejadian itu, Hanli menjadi sangat menyesal dan merasakan keinginan untuk dengan kejam menjatuhkan hukuman kepada pemilik toko. Tapi ketika dia melihat orang tua itu menunjukkan rasa malu yang luar biasa, dia memutuskan untuk melepaskan masalah itu. Bahkan ketika dia pergi, dia telah menghibur orang tua itu dengan cara yang ramah. Dengan masih mengeluhkan apa yang telah terjadi, Hanli menepuk kantong penyimpanannya. 5 pisau terbang putih tanpa cacat terbang keluar dari kantong penyimpanan dan terus berputar di sekitar Hanli. Setelah melihat set alat ajaib 5 pisau yang disempurnakan dari kaki laba-laba putih, suasana hati Hanli sedikit membaik. Gak hanya 3 kakinya dihancurkan, tapi cangkang laba-laba putih yang ingin dia murnikan menjadi baju besi juga telah hilang. Tapi apa yang benar-benar gak dia duga adalah seluruh bahan belalang iblis akan terbuang percuma.
Itu bisa dianggap sebagai kemalangan besar yang ditimbulkan dari keberuntungan besar. Hanli hanya bisa memikirkan itu dengan senyum pahit. Tapi pengalaman itu mengajari Hanli bahwa semakin langka dan bagus bahannya, semakin besar pula keahlian yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya menjadi alat sihir. Bahkan orang yang telah memurnikan bahan-bahan dari naga sisik hitam dengan sukses, itu masih belum cukup. Beberapa hari kemudian, Hanli tiba di atas gunung kecil tanpa nama. Kali ini, Hanli nggak perlu menggunakan jimat transmisi suara. Mantra formasi secara otomatis terbuka untuknya. Hanli tersenyum. Tampaknya Ruin telah menunggu kedatangannya. Bagaimanapun, tanggal yang disepakati hampir tiba. Setelah beberapa saat, Hanli duduk di kursi di ruang bambu. Sedangkan Ruin duduk di hadapannya sambil tersenyum. Dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Hanli. Dengan ekspresi lembut dia berkata, "Han senior, kedatanganmu tepat waktu. Kemarin saya baru saja selesai memulihkan formasi transportasi kuno. Selama senior mengembalikan formasi sesuai dengan desain, formasi transportasi kuno akan berfungsi. Dari sudut pandangannya, memulihkan formasi transportasi kuno terbukti cukup menantang, dan dia cukup senang dengan kesuksesannya baru-baru ini." Hanli meraih jimat batu giok. Dia sangat bahagia, dan bahkan menunjukkan senyum jelas yang jarang terlihat. Meskipun dia nggak berniat untuk segera menggunakan formasi transportasi, tapi itu merupakan rencana cadangan yang bagus. Hanli pun membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalam slip giok untuk melihatnya. Seperti yang dia harapkan, dia melihat instruksi terperinci dan lengkap tentang pemulihan formasi kuno. Hanli dengan tulus mengucapkan beberapa kata terima kasih dan dengan hati-hati menyimpan slip giok. Ruin tersenyum tipis. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan kantong penyimpanan kecil yang indah dan menyerahkannya kepada Hanli. Dengan perlahan, dia berkata, "Paling lama, saya hanya akan hidup 1 atau 2 tahun lagi. Ini adalah set bendera dan lempengan formasi yang Kakaki dan saya buat bersama. Karena aku nggak bisa menggunakannya, aku akan memberikannya kepada Han Senior sebagai hadiah. Saya harap ini akan berguna dan membantu Han Senior di masa depan." Melihat bahwa Ruin telah memberikan hadiah yang begitu mengesankan dengan kata-kata yang ringan, Hanli tercengang. Pada saat itu, dia menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat terdiam, dia mengambil kantong penyimpanan ke tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Meskipun aku, Hanli bukan pahlawan yang terhormat, baik hati atau kesatria, aku akan berjanji kepada Ruin sekali lagi. Selama aku punya kekuatan, aku akan benar-benar memusnahkan klanku dari dunia kultivasi tanpa keraguan." Ruin tersenyum karena tujuan dari pemberian besarnya telah tercapai. Semakin enggan seseorang membuat janji, maka semakin tulus mereka berusaha untuk menegakkannya. Kemudian, Ruin minta Hanli tinggal di kediamannya selama beberapa hari, karena dia ingin membicarakan tentang ilmu mantra formasi. 3 hari kemudian, Hanli meninggalkan gunung tanpa nama itu dengan perahu angin surgawi, dan tiba di Gunung Kolam Putih, tempat berkumpul terdekat untuk para kultivator. Kultivator gelandangan dan anggota klan kultivator sering berkumpul di situ untuk bertukar informasi tentang dunia kultivasi dan juga melakukan perdagangan. Hanli datang untuk mendengar seberapa parah situasi di negara bagian Yu, dan apakah 6 sekte mampu melakukan perubahan atau tidak. Hanya setelah memperoleh informasi itu, Hanli baru bisa memutuskan rencana selanjutnya. Hari pertemuan kultivator berikutnya hampir tiba. Dia dan Yun Xiao sebelumnya pergi ke sana beberapa kali. Tentunya, pertemuan kecil seperti itu sebagian besar akan dihadiri oleh kultivator pemurnian Qi. Gunung itu cukup besar dan memiliki 3 puncak. Lokasi tertinggi dan paling terjal, yaitu puncak barat, adalah tempat pertemuan akan diselenggarakan. Hanli berubah menjadi seberkas cahaya putih saat dia menembak ke arah puncak gunung. Puncak gunung barat Kolam Putih sedikit lebih besar dari yang dibayangkan oleh Hanli.
Nggak hanya ada kuil Buddha kuno, tapi juga ada belasan kios batu dengan berbagai ukuran. Beberapa orang terlihat mengobrol di sekitar kios. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang lebih awal untuk menghadiri pertemuan. Hanli mengamati puncak gunung dari udara sejenak, sebelum berputar ke bawah dan mendarat di sudut yang gak jelas. Segera setelah itu, Hanli berjalan ke kios batu terdekat dengan Kuhun di belakangnya. Karena indera spiritual Hanli yang kuat, dia segera dapat dengan jelas mendengar bisikan diskusi dari para kultivator di dalam kios. Salah satu percakapan berbisik menarik perhatian Hanli. Hanli fokus pada percakapan 4 orang itu dan menemukan bahwa mereka sedang membicarakan situasi perang antara 7 sekte Yu dan Jalan Iblis. Ketertarikannya pun meningkat dan dia berjalan tanpa ragu. Seorang pria parubaya terlihat berbicara. Ini adalah kemenangan besar bagi Jalan Iblis. Gak hanya 6 sekte negara bagian Yu terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka, bencana juga akan menimpa negara Xijin dan negara Yuanwu kita sendiri. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, seorang pemuda yang tampak berusia 20 tahun berkata, "Betul sekali. Dalam pertempuran besar terakhir, kekuatan 6 sekte telah mengalami kerugian besar. 2 negara yang bertempur bersama mereka juga kehilangan 60% pasukan mereka. Sekte Bintang Surgawi dan sekte lainnya sekarang menghadapi tekanan besar." Sementara 2 orang itu asik mengobrol, kedua orang tua yang merupakan kelompok mereka hanya mendengarkan obrolan mereka. Adapun pria parubaya yang baru aja berbicara, dia nggak bisa menahan tawa getir, ingin mengatakan sesuatu sebagai tanggapan. Tapi pada saat itu, dia diganggu oleh suara seseorang dari samping. Meskipun benar bahwa sekte Bintang Surgawi berada dalam dilema bersama dengan sekte besar lainnya, kehidupan kami para kultivator gelandangan dan mereka dari klan kultivator juga akan segera berubah menjadi lebih buruk. Ketika saatnya tiba, kita pasti nggak akan bisa menikmati kehidupan yang bebas dan santai. Hanli perlahan masuk dan mengucapkan kata-kata yang ingin dikatakan pria parubaya itu. Ketika keempatnya menyadari bahwa ada orang luar di dekatnya, mereka terkejut dan segera terdiam. Tetapi ketika mereka nggak dapat melihat kultivasi Hanli, mereka semua terlihat khawatir dan segera memberi hormat pada Hanli. Kemudian pria parubaya itu buru-buru minta maaf apabila kata-kata pemuda yang merupakan keponakannya seperti nggak menghormati sekte. Orang-orang itu secara tak terduga mengira Hanli adalah kultivator kelas tinggi dari klan kultivasi negara bagian Yuanwu. Pemuda yang baru aja berbicara tampak sangat gugup. Tapi Hanli segera tersenyum dan menenangkan mereka. Kalau dia juga sama seperti mereka, hanyalah seorang kultivator gelandangan. Kata-kata Hanli membuat keempat orang itu menjadi santai. Meskipun mereka nggak tahu apakah Hanli benar-benar seorang kultivator gelandangan, mereka jelas mengerti dan nggak akan mengeluarkan kata-kata dengan sembarangan. Karena itu, mereka menyambut Hanli dengan hormat. Hanli kemudian duduk di sebelah meja batu di dalam kios. "Kami junior benar-benar merasa terhormat memiliki senior di sini. Namun mengapa senior mengambil bagian dalam pertukaran rendah gelar ini?" Seorang pria tua dengan wajah memerah bertanya dengan hati-hati. Tempat pertemuan kecil seperti Gunung Kolam Putih biasanya akan sulit untuk menarik para kultivator pembangunan fondasi. Jika kultivator tingkat tinggi seperti itu ingin bercakap-cakap, mereka biasanya akan mencari tempat pertemuan kelas atas yang lebih tinggi. Mendengar pertanyaan itu, Hanli pun memberikan penjelasan sederhana bahwa gunung tempatnya berkultivasi kebetulan dekat dengan tempat ini. Selain itu, dia sengaja datang untuk mencari informasi tentang negara asalnya, yaitu negara Yu. Kemudian, Hanli bertanya apakah mereka memiliki informasi tentang keadaan negara bagian Yu saat ini. Keempatnya saling memandang sejenak, sebelum mereka bertiga memfokuskan perhatian mereka kepada lelaki tua keriput di antara mereka. Yang paling tahu pasti adalah kakak tertua Ding. Bagaimanapun, klan Ding banyak memiliki properti sekuler di negara bagian Yu.
Orang tua berwajah merah dengan cepat berkata. Dua lainnya secara bersamaan setuju, menyebabkan mata Hanli berkedip dengan ekspresi aneh. Pak Tuading mengungkapkan rasa malu sebagai tanggapan. Dia tanpa daya berkata, anggota klanding kami di negara bagian Yu memang telah memberi kami informasi tentang keadaan baru-baru ini. Tentu saja, klan tidak ingin informasi ini menyebar. Tapi karena kalian semua adalah teman dekat saya, dan senior ini juga ingin tahu, saya dapat membicarakannya. Namun saya harap Anda semua nggak membocorkan informasi ini. Mendengar itu, ketiga lainnya menjadi bersemangat dan berulang kali memujinya. Bahkan Hanli dengan lembut menganggukkan kepalanya. Orang tua itu dengan ringan menghela nafas dan perlahan berbicara. Saya baru saja menerima informasi ini beberapa hari yang lalu. Saat ini, negara bagian Yu sedang dalam kekacauan besar. Meskipun Jalan Iblis telah mengalahkan pasukan sekutu 6 sekte, tapi sejumlah besar kultivator tetap tinggal di negara Yu dan tanpa henti meluncurkan serangan gerilya. Bahkan ada beberapa kultivator formasi inti yang belum mundur. Hal itu membuat Jalan Iblis menjadi sangat sibuk. Bagaimanapun, kultivator formasi inti nggak begitu mudah ditangani. Selain itu, karena 6 sekte telah ada di negara bagian Yu selama bertahun-tahun, mereka masih memiliki banyak kekuatan tersembunyi dan telah menyebabkan Jalan Iblis nggak bisa dengan mudah mengambil alih negara Yu. Adapun klan kultivasi negara bagian Yu telah dibagi menjadi 3 fraksi. Satu fraksi telah menjadi pengkhianat dan telah berjanji setia kepada Jalan Iblis. Sedangkan 2 lainnya, satu melarikan diri dari negara Yu, dan satu lagi masih menunggu perkembangan selanjutnya. Dari 6 sekte besar, hanya sekte bulan bertopeng dan pedang raksasa yang masih bertahan. Sedangkan 4 lainnya telah benar-benar dihancurkan. Tapi Jalan Iblis nggak mendapatkan banyak barang rampasan dari 4 sekte yang hancur, karena sebagian besar barang-barang berharga dan langka telah dihancurkan oleh murid-murid 6 sekte. Menurutku, Jalan Iblis nggak akan menyerang negara Yuanwu dan Shijin selama mereka belum bisa menaklukkan negara bagian Yu sepenuhnya. Namun orang tua berwajah merah kurang setuju. Menurutnya, mana mungkin Jalan Iblis mau memberi waktu kepada sekte-sekte negara Yuanwu dan Shijin untuk bersiap-siap. Mendengar kata-kata orang tua berwajah merah, Pak Tuading menggelengkan kepala dan berkata, aku juga nggak terlalu yakin. Adapun kebenaran dari masalah ini, mungkin hanya petinggi-petinggi sekte yang tahu. Setelah berkata begitu, Pak Tuading mencuri pandang ke Hanli. Jelas dia percaya bahwa Hanli adalah seorang kultivator dari sekte negara Yu. Kemudian Pak Tuading tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan senyuman, yang malah membuat Hanli sangat terkejut. Karena 6 sekte dari negara bagian Yu ingin mundur dengan cepat, mereka menggunakan strategi memotong ekor mereka sendiri. Mereka hanya membawa murid-murid elit berbakat. Sementara murid-murid yang lain mereka korbankan sebagai tumbal. Dikatakan bahwa yang paling kejam menerapkan taktik itu adalah orang tertinggi dari lembah Huanfeng. Murid-murid elit mereka berhasil melarikan diri dengan mulus dari negara bagian Yu dengan mengorbankan 2 kelompok murid lainnya. Metode mereka benar-benar mengesankan. Meskipun Pak Tuading mengatakan itu dengan acuh tak acuh, tapi hati Hanli tiba-tiba tenggelam dan wajahnya menjadi agak muram. Tapi untungnya yang lain gak berani menatap Hanli lama-lama. Jadi mereka semua gak menyadari perubahan wajah Hanli. Setelah dengan kuat menekan keheranannya, Hanli dengan tenang bertanya, Saudara Ding, kamu berkata bahwa lembah Huanfeng mengorbankan 2 kelompok murid. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya cukup tertarik. Pak Tuading tertawa. Karena senior bertanya, junior akan menjawab dengan jujur. Saya mendengar bahwa ketika para petinggi 6 sekte menerima berita tentang kekalahan garis depan mereka, lembah Huanfeng segera merencanakan untuk melarikan diri dengan licik. Pertama-tama, mereka akan meminta sekelompok murid bergegas untuk mengungsi. Tetapi diam-diam, mereka membocorkan informasi itu kepada mata-mata Jalan Iblis, bahwa kelompok itu berisi murid elit lembah Huanfeng.
kelompok itu juga akan membawa sejumlah besar batu dan bahan-bahan roh. Tentunya itu benar-benar menarik perhatian tentara Jalan Iblis. Pada saat yang sama, mereka meninggalkan sekelompok murid bodoh dan meminta mereka menggunakan formasi besar untuk menghadapi Jalan Iblis. Kedua kelompok itu benar-benar menarik perhatian Jalan Iblis. Jadi kelompok ketiga yang benar-benar murid elit bisa dengan aman mengungsi tanpa gangguan. Aku dengar, meskipun jumlah orang yang mundur dengan aman dari lembah Huanfeng paling sedikit, tapi mereka bisa dengan mulus mengungsi. Adapun 5 sekte lainnya, meskipun mereka mundur secara massal, mereka mengalami serangan berkali-kali dan harus berjuang mati-matian untuk hidup mereka. Akibatnya, banyak barang-barang berharga mereka jatuh ke tangan Jalan Iblis. Masalah itu kemudian tersebar luas di seluruh negara Yu oleh Jalan Iblis. Pak Tua Ding yang gak berani meremehkan Hanli memberinya penjelasan lengkap. Ekspresi Hanli tetap gak berubah saat dia berbicara dengan suara pelan dan lembut. Oh, jadi seperti itu. Murid lembah Huanfeng yang ditinggalkan itu benar-benar bodoh. Kemudian Hanli berbicara dengan senyum lembut. Baiklah, mengetahui bahwa negara bagian Yu saat ini sedang dalam kekacauan, itu sudah cukup bagiku. Kata-kata Hanli yang gak bisa dimengerti itu meninggalkan keempatnya dengan perasaan misteri yang mendalam. Mereka hanya bisa memaksakan diri untuk membalas senyumannya. Kemudian Hanli berdiri dan berkata dengan ramah, "Kalian semua silahkan melanjutkan obrolan, saya akan pergi ke ruangan lain." "Terserah Anda senior, salam sejahtera senior." Tempatnya buru-buru memberi hormat kepada Hanli. Hanli dengan santai memberi isyarat dengan lengannya dan memanggil Kuhun yang berdiri di luar sepanjang percakapan. Mereka lalu berjalan bersama ke kios batu lainnya.